Udah ada kok. Oke, mantap. Oke, mungkin gue mulai aja kali ya. Ini udah demo record kah? Boleh saja guys di start recordnya. Oke, udah ya? Sip. Selamat malam semua. Pertama-tama mungkin perkenalan dulu aja. Kenalin, nama gue Cia. Gue akuntansi 2020 dan hari ini mau ngajar SPM Mentoring PE2. Gitu. Jadi pertama-tama gue hari ini bakal mau bahas dulu review PE2 materi. Mungkin ini kalian bakal overwhelmed dengan slide numbernya, tapi percayalah nanti akan gue skip mana yang menurut gue agak nggak perlu dan bahas yang penting aja. Terus gue juga bakal bahas soal esai UTS tahun gue gitu. Oke, jadi mungkin langsung aja ya. Kita bahas ke pertemuan 1 dan 2 ini dari buku Menkyu bab 23 sampai 24 nih. Jadi basically ini gue ngikutin syllabus. Oke, jadi ini gue skip aja. Kita langsung ke perbedaan mikroekonomi sama makroekonomi gitu. Nah, kalau misalnya mikroekonomi itu tuh kita tuh cuma mempelajarin gimana sih rumah tangga sama perusahaan membuat keputusan dan berinteraksi di suatu pasar aja gitu. Jadi kayak cuman lingkupnya tuh cukup kecil gitu. Nah, sedangkan makroekonomi itu tuh udah mempelajari fenomena ekonomi secara luas. Jadi termasuk inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, output di suatu negara gitu. Oh ya, by the way kalau misalnya nanti ada yang mau nanya gitu, tolong di-cut aja ya guys, soalnya gue kalau ngajar suka cenderung terlalu cepat gitu. Oke. Nah, selanjutnya gue mau jelasin ke kalian circular flow diagram. Nah, ini tuh cukup simple dan biasa sering keluar gitu di UTS. Oke, jadi seperti yang kita tahu, di sini tuh ada dua pihak, yaitu firms dan household. Terus ada dua pasar nih buat market for goods and services sama factor of produksi. Oke, jadi di sini tuh ada dua flow of input dan output gitu. Nah, yang merah ini itu adalah flow of input and output dari suatu ekonomi gitu. Sedangkan yang hijau itu adalah flow of dolarnya gitu. Oke, jadi mungkin penjelasan ini tuh nanti secara detail akan gue jelasin di pembahasan soal karena ada yang nanyain tentang ini gitu, jadi gue jelasin di situ aja. Jadi basically di sini adalah menggambarkan bagaimana suatu ekonomi itu berjalan gitu, dan kalian harus ingat ada flow input dan output dan juga ada flow of dolarnya. Oke. Ini nanti gue jelasin aja di sini. Nah, oke, lanjut. Jadi yang kedua yang mau gue bahas adalah gross domestic product gitu. GDP itu apa sih? Nah, GDP itu definisinya ini nih, the market value of all final goods and services produced within a country in a given period of time. Nah, kalau misalnya kita jabarin nih satu-satu gimana sih, Ci gitu. Nah, GDP is the market value. Maksudnya ini tuh adalah GDP itu menjumlahkan many different kinds of product gitu loh, itu a single measure gitu loh. Nah, terus lanjut, all final goods and services. Jadi GDP ini cuman menghitung barang dan jasa yang sifatnya tuh udah final. Jadi kalau misalnya barangnya itu masih dalam proses atau masih mentah gitu, itu nggak dimasukin nih ke perhitungan GDP. Oke, terus ini within a country. Ini penting karena GDP itu dia nggak mengukur final goods and services dari luar negeri, jadi cuma di dalam suatu negara aja gitu, dan in a given period of time, either dia bisa annually atau quarterly gitu. Sebentar. Oke, lanjut ya. So far sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak soal perbedaan mikroekonomi, terus pengertian GDP dan circular flow diagram? Aman ya? Oke, gue lanjut. Nah, terus apa sih komponen of GDP? Nah, kita harus ingat GDP itu adalah total spending. Nah, ada 4 komponen. Yang pertama consumption. Consumption itu apa aja sih yang kita uang yang kita keluarkan untuk kita konsumsi gitu kan. Nah, yang kedua ada investment. Kenapa ini masuk spending, Kak? Kan itu investment biasa kita kalau di pengantaran akuntansi gitu kan, investasi masuk di aset kan gitu. Tapi kenapa ini masuk di spending? Gini guys, jadi konsepnya adalah investment di PE2 itu konteksnya tuh perusahaan misalnya dia beli mesin dan pabrik baru gitu. Jadi perusahaan tuh beli something yang
nantinya tuh bisa bawa future benefit economical gitu di masa depan gitu. Dan beli mesin dan pabrik baru ini kan kita harus mengeluarkan uang kan. Nah, makanya itu dimasukin ke components of GDP. Nah, terus yang ketiga adalah government purchases. Itu ya everything that government purchase gitu ya, semua total spending dari pemerintah gitu. Dan komponen yang terakhir adalah net export, itu terdiri dari ekspor dikurangi impor. Nah, kalau udah 4 komponen ini tuh akan dijumlahkan dan dan ini tuh hasilnya adalah GDP atau national income dari suatu negara gitu. Buat konsep ini ada yang mau ditanya dulu gak? Atau udah jelas? Masih sangat simpel ya guys. Oke, gue next. Ini gue next aja. Nah, ini boleh deh. Jadi GDP itu ada GDP deflator dan dia tuh fungsinya tuh buat mengukur berapa sih overall level of prices yang ada di suatu nasional gitu. Gimana rumusnya? Oke, jadi rumusnya adalah 100 dia dikali nominal GDP per real GDP gitu. Nah, GDP deflator ini bisa juga dipakai buat ngitung inflasi rate gitu. Oke, next aja. Belum ada yang mau ditanyakan ya? Oke, mungkin ini boleh gue jelasin. Nah, misalnya pasti kalian mikir kan, wah berarti kalau negara GDP-nya tinggi berarti apakah dia negara yang sangat maju kah ekonominya? Sebenarnya enggak juga, karena kenapa? Karena GDP itu tuh enggak mengukur ini loh, kayak quality of environment suatu negara, terus berapa sih leisure time yang ada di society-nya, terus kayak nggak ngukur juga non-market activity, kayak gimana sih childcare-nya, gimana healthcare dari suatu negara itu, gitu. Terus apakah distribusi income-nya itu udah adil apa belum, masih ada kemiskinan atau enggak, itu nggak terhitung di GDP ini, gitu. Oke, terus kenapa kita harus care gitu soal GDP? Well, having a large GDP itu enables a country to afford better schools gitu. Jadi kalau misalnya GDP-nya tinggi, kita bisa nih spending buat pendidikan yang lebih bagus, terus kita bisa mampu buat ngasih kesehatan ke masyarakat gitu. Oke. Ini gue next aja. Ini by the way nanti udah ada ya kalau nggak salah di bit.ly-nya udah gue kasih, kalian bisa baca-baca secara detail gitu. Oke, jadi buat pertemuan 1 kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau ditanya dulu gak guys? Atau apakah ada pas di kelas kalian gitu kalian ada yang bingung? Atau masih jelas atau kecepatan? Atau ada yang mau dijelasin ulang gitu? Oke, gue asumsi aman ya. Oke, gue lanjut ke pertemuan kedua gitu. Nah, di sini kita bakal bahas productivity nih. Nah, ini seru materinya, gue suka gitu. Jadi kalian harus perhatiin ya. Oke. Jadi gimana sih kita mau mengukur produktivitas gitu di suatu negara gitu. Nah, kan kita udah tahu nih, yaitu kan real GDP kan, atau quantity of output produce. Nah, terus kita harus tahu juga nih, L itu di sini adalah quantity of labor. Jadi, productivity itu digambarkan dengan Y per L, atau berapa sih output yang dikeluarkan per pekerja gitu. Nah, Y per L ini menggambarkan seberapa produktivitas suatu negara gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kenapa sih productivity itu penting? Well, ketika national worker-nya itu very productive dan real GDP-nya itu tinggi, maka pasti income-nya akan tentu tinggi lah ya gitu. Jadi produktivitas ini tuh mempengaruhi seberapa sejahteranya suatu negara juga gitu. Oke, nah sebenarnya produktivitas itu tuh punya banyak komponen nih. Nah, yang pertama itu adalah physical capital per worker dan biasa
simbolin dengan K gitu. Nah, apa sih physical capital, Ci? Nah, physical capital itu tuh stock of equipment dan struktur yang bisa kita gunain buat produce goods and services gitu. Jadi kayak kan kita nih misalnya ada penjahit gitu. Nah, penjahit itu bisa menjahit suatu baju tentu dengan mesin jahit kan. Nah, mesin jahitnya itu yang kita sebut physical capital gitu. Karena itu adalah equipment yang bisa digunakan oleh worker untuk meningkatkan produktivitasnya kan gitu. Nah, gimana cara kita gambarin capital per worker adalah ini simbolnya K per L gitu. Nah, kalau gimana sih hubungan dari physical capital dengan productivity? Nah, oke, jadi productivity itu bakal lebih tinggi ketika pekerjanya itu tentu ya punya more capital gitu. Misalnya nih, kalau misalnya ada 3 pekerja ya, ada 3 pekerja, 3 penjahit gitu, tapi mesin jahitnya cuma 1, kan harus ganti-gantian kan. Nah, di situ makanya produktivitasnya rendah, jadi gitu buat analoginya. Gitu. Jadi ini berbanding lurus ya, ketika KL naik, Y per L juga akan naik. Ingat bahwa Y per L adalah productivity gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak soal productivity dan physical capital? Aman ya? Aman nggak guys? Ini berapa yang datang dulu ya? Oke, gue anggap aman, gue lanjut. Nah, komponen yang kedua adalah human capital per worker gitu. Nah, human capital ini dilambangkan dengan huruf H gitu. Nah, human capital itu adalah the knowledge, kayak ilmu dan skill yang dipunyain pekerja yang didapat through education, training, and experience gitu. Nah, sama kayak physical capital tadi, kita bisa gambarin human capital per worker itu dengan H per L gitu. Nah, terus hubungannya gimana? Ya, of course, dia akan berbanding lurus juga. Jadi, semakin pinter nih pekerjanya, semakin pekerjanya tuh punya lebih banyak skill, tentu kan produktivitasnya lebih naik kan? Nah, makanya dia berbanding lurus gitu. Jadi, ketika H per L increase, there will always be an increase in Y per L or productivity gitu. Oke, sampai sini paham? Paham lah ya. Oke, gue lanjut. Komponen yang ketiga nih, ada natural resources per worker. Disimbolin N. Apa sih natural resources? Natural resources adalah input yang dipakai di produksi. Tapi yang kayak lingkungan kita tuh provide gitu. Misalnya tanah, terus mineral deposit, misalnya gold gitu, something like air gitu sih guys. Nah, kalau misalnya kita mengasumsi other things equal, I mean like physical capitalnya equal, terus tadi yang kedua human capitalnya tuh sama, dengan lebih banyak natural resources itu akan bisa memproduce more output gitu. Nah, makanya di sini juga berbanding lurus, ketika natural resources-nya naik, maka bisa menambah produktivitas juga gitu. Nah, tapi ada nih guys, bukan berarti ketika natural resources-nya itu banyak banget gitu, suatu negara nih punya emas banyak banget, terus bukan berarti produktivitas suatu negara itu bisa kita bilang sangat tinggi gitu, karena ada banyak banyak things to consider gitu loh, rather than natural resources gitu. Karena yang penting adalah bagaimana sih suatu ekonomi atau suatu negara itu bisa ngolah natural resources ini menjadi suatu output gitu. Nah, nih misalnya nih, countries yang kaya nih, dia punya banyak ini nih, has lots of oil gitu, tapi mereka tuh nggak bisa ngolahnya gitu, atau misalnya physical capitalnya tuh belum bagus, atau bahkan human capitalnya belum bagus, jadi ya pada dasarnya produktivitasnya akan sama aja gitu. Tapi ada negara yang misalnya sumber dayanya tuh nggak berlimpah gitu, kayak Indonesia gitu kan. Indonesia kan berlimpah nih, tapi mereka tuh lebih pintar, misalnya lebih berskill dan teknologinya lebih bagus, itu bisa aja tuh ekonominya lebih tinggi dan produktivitasnya juga tentu lebih bagus gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, jelas? Semoga jelas ya, oh my god. Oke, kalau diem gini gue asumsi jelas sih. Oke, nah
komponen yang terakhir adalah technological knowledge nih. Nah, technological knowledge ini agak berbeda dari 3 komponen yang udah gue jelasin tadi. Karena technological knowledge ini apa sih, Ci? Nah, jadi technological knowledge ini adalah gimana sih society itu bisa paham cara yang terbaik gitu buat nge-produce goods and services gitu. Nah, loh ini kok nggak ada kayak simbol denotations-nya gitu, Kak? Nah, nanti bakal gue jelasin di sini. Mana ya? Nah, ini gitu. Nah, jadi 4 komponen yang tadi udah gue jelasin tadi itu bisa nih digambarkan dengan secara matematis, secara fungsi gitu. Kayak gini, Y sama dengan A, F, buka kurung L, K, H, dan N gitu. Maksudnya apa? Nah, maksudnya itu, yaitu tadi apa? Yaitu GDP atau national output ya kan. Nah, national output itu apa ya, bisa digambarkan dengan A itu adalah teknologi nih. Jadi A itu adalah teknologi ya guys gitu. Dan L itu tadi labor, K itu human capital, H itu human resource, dan N itu natural resource gitu. Nah, di sini kita lihat A itu multiplies the function F kan. Jadi misalnya, kalau misalnya teknologinya naik gitu, dia bakal langsung menambahkan output gitu. Jadi A itu kayak apa ya? Pokoknya kalau misalnya teknologinya naik, dia pasti semua komponen yang di sini dan outputnya itu akan naik gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita multiply each input by 1/L gitu. Nah, kita bakal dapetin fungsi ini nih. Y per L sama dengan A fungsi F 1, K per L, H per L, dan N per L gitu. Dimana Y per L ini tadi kan menggambarkan produktivitasnya gitu. Nah, dari equations ini kita bisa narik kesimpulan bahwa produktivitas atau output per worker itu bergantung pada level of teknologi A, terus physical capital per worker, human capital per worker, dan natural resources per worker. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanya nggak? Karena ini keluar guys di soal UTS tahun gue. Gitu. Ada yang mau ditanya? Atau aman-aman aja? Atau gue kecepatan? Bilang aja guys, asik. Oke. Suara gue jelas kan ya? Jelas Kak, jelas. Oke, mantap, thank you. Oke, mana lagi ya yang mau gue jelasin? Oke, ini boleh deh gue jelasin. Nah, buat di produktivitas itu tuh ada konsep diminishing return and catch-up effect gitu. Gimana kalau misalnya satu output itu tuh terus naik gitu? Apakah produktivitas itu akan terus naik sih? Nah, yang harus kalian ingat, iya akan naik, tapi perkembangannya ini tuh cuma temporary gitu loh, karena ada diminishing return to capital gitu. Misalnya physical capitalnya naik nih, tentu kan produktivitas kita naik, tapi extra output dari kenaikan K1 ke K2, terus K2 ke K3, K3 ke K4 itu akan naiknya tuh makin sedikit gitu guys. Nah, ini tuh bisa digambarkan dengan grafik ini gitu. Misalnya nih, Y per L kan tadi apa? Produktivitas kan. Terus K per L tuh tadi capital per worker gitu. Nah, aduh maaf. Oke, jadi misalkan nih, lihat deh. Capital per workernya dari titik yang hitam ini ke titik yang hijau. Nih, dia nambah satu capital per worker, naiknya langsung lumayan banyak kan ini produktivitasnya. Tapi gimana kalau kita naikin lagi gitu capital per workernya? Dia akan naik, tapi semakin lama semakin sedikit gitu. Oke, ini mungkin gue kasih apa lagi ya? Analogi gitu lah ya biar kalian ngerti. Misalnya penjahit deh, gue back to penjahit tadi gitu. Misalnya kita punya tiga capital per worker gitu kan. Terus mesin jahitnya udah dikasih nih. Misalnya dari 3 orang kita kasih satu penjahit nih, pakai ya satu mesin jahit buat kalian jahit gitu. Mungkin produktivitas dari mereka punya 0 mesin jahit ke 1 mesin jahit tuh langsung naik kan. Tapi ketika kita tambahin terus mesin jahitnya, kita beliin terus sampai akhirnya penjahitnya tuh udah punya nih masing-masing satu alat jahit buat satu orang gitu. Dan tentu bakal naik lagi kan produktivitasnya gitu.
tadi aja harus ganti-gantian misalnya mesin jahitnya gimana, terus kita kasih satu-satu gitu, pasti produktivitasnya akan naik kan. Nah, gimana kalau kita tambah lagi mesin jahitnya? Cuma ada 3 orang, tapi kita tambah lagi mesin jahitnya 2. Apakah itu akan menambahkan produktivitas? Mungkin iya, tapi nggak sebanyak yang dari satu mesin jahit ke ketiga itu kan. Nah, analoginya tuh seperti itu. Semoga kalian bisa paham ya. Oke. Gue lanjut. Nih. Nah, jadi, tadi kan udah paham nih ada 4 komponen gitu kan. Terus gimana nih kalau kita dari suatu negara itu mau ningkatin produktivitas kita? Nah, ada caranya nih, kita bisa lewat saving and investment gitu. Jadi saving and investment itu akan meningkatkan K gitu, which requires investment gitu. Oke, lanjut. Ini gue cepet aja. Aduh, mana tadi? Terus bisa lewat edukasi juga. Nah, edukasi itu tentu ya bakal ningkatin human capital. Gitu. Terus health and nutrition ini juga bakal ningkatin human resource. Gitu. Oke, ini gue skip aja, kalian bisa baca. Nah, ini lumayan penting. Oke, jadi gue bakal mulai dari sini ya. Oke, jadi di suatu negara itu ada different kinds of saving gitu. Nah, yang pertama ada private saving. Di sini itu menggambarkan berapa sih porsi dari household income yang nggak digunain buat konsumsi atau paying taxes gitu. Nah, rumusnya adalah Y dikurangi T dikurangi C. Oke, jadi ini private saving. Nah, yang kedua ada public saving. Public saving itu adalah tax dikurang dengan government spending-nya berapa gitu. Oke, jadi saving ini kita pakai tuh buat supply dana untuk investasi gitu. Jadi ini rumusnya, ada yang mau tanya dulu nggak? Aman ya? Oke, gue lanjut. Nah, terus gimana national saving? National saving itu tuh literally ditambahin aja. Sorry. Private saving ditambah dengan public saving yang tadi nih. Y min T min C, terus ditambah dengan P min G gitu. Nah, kalau misalnya kita sederhanain, kita bisa dapat Y min C min G gitu. Nah, national saving ini menggambarkan berapa sih porsi dari national income pendapatan negara kita yang enggak digunain buat konsumsi atau spending dari pemerintah gitu. Oke, terus gimana hubungannya saving tadi sama investment? Kan kita tahu ya kalau saving ini tuh sebenarnya kita gunain sebagai supply dana untuk investasi gitu. Nah, kita ingat-ingat lagi nih tadi ada rumus GDP ini kan, Y sama dengan C plus I plus G plus NX gitu. Consumption, investment, government spending, and net import, export gitu. Nah, gimana sih kalau misalnya ini kita asumsi bahwa negaranya itu close economy. Close economy itu artinya dia nggak melakukan import, dia nggak melakukan ekspor. Jadi literally dia produce untuk negaranya sendiri gitu. Maka NX-nya kan 0 kan. Bisa kita tulis kayak gini. Terus kita bisa pindahin nih I-nya ke sini. Akan dapat Y min C min G. Nah, ingat lagi, Y min C min G itu adalah national saving. Jadi ketika dia di close economy case, total saving itu akan sama dengan total investment gitu. Buat konsep saving and investment ini, ada yang mau tanya nggak guys? Jelas lah ya, jelas. Oke, semoga jelas. Nah, ini lumayan penting juga nih. Oke, berarti bakal ada dong budget defisit sama budget surplus kalau kayak gitu. Iya, ada. Gimana? Kalau budget surplus, berarti tax pendapatan pajak negara kita itu akan lebih banyak daripada berapa yang negara kita tuh spending gitu. Jadi masih ada nih duit kita surplus gitu. Nah, di sini cara carinya adalah ketika T dikurangi G, dia hasilnya akan positif, ya kan? Ya nggak? Ketika public saving-nya itu positif, dia akan budget surplus. Sebaliknya, ketika
public saving-nya itu negatif, dia akan budget defisit gitu. Oke, gue izin minum sebentar ya guys. Oke, ini tadi udah gue jelasin. Oke, kita lanjut ke market for loanable funds gitu. Nah, ini kayaknya udah masuk chapter baru sih. Oke, jadi market for loanable funds itu adalah supply demand model dari suatu sistem finansial gitu. Nah, dengan market for loanable funds ini kita bisa lebih paham gimana sih financial system itu bisa koordinasi saving sama investment gitu. Oke, bentar ini. Bentar. Ini gue skip aja. Oh, ini nanti bakal gue jelasin di soal aja ya, biar kalian lebih paham. Oke, kita next. By the way, ini PPT-nya udah ada kok di itu. Ini boleh nih. Oke. Gue bakal selanjutnya adalah bahas labor force statistic gitu. Ini lumayan sering keluar juga di soal-soal UTS. Jadi BLS itu divides populations into 3 groups. Yang pertama employed, unemployed, sama not in the labor force. Jadi kalau employed ya berarti dia bekerja gitu, either dia paid employees kayak ya pegawai biasa, atau dia mungkin self-employed, atau dia punya family business, itu masuk ke employed gitu. Nah, sedangkan kalau kategori unemployed atau pengangguran itu ya orang-orang yang tidak bekerja atau tidak sedang mencari pekerjaan selama 4 minggu ini gitu. Sedangkan yang not in the labor force itu ya orang-orang yang tidak mencari kerja gitu. Oke, lanjut. Nah, gimana sih cara kita cari unemployment rate atau pengangguran, angka pengangguran gitu? Berapa sih persentase dari total labor force yang pengangguran gitu? Nah, cara carinya adalah 100% 100 dikali berapa jumlah pengangguran dibagi total labor force yang ada gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat cara cari labor force participation rate. Ini tuh menggambarkan berapa sih persentase dari adult population yang ada di labor force. Cara carinya adalah 100 dikali labor force dibagi adult population gitu. Nah, oke, gue mau bahas ini masuk juga di soal UTS gue. Konsepnya dia adalah cyclical unemployment versus the natural rate gitu. Jadi sebenarnya guys, di suatu negara itu akan selalu ada unemployment terlepas dari berapapun angka pengangguran yang ada gitu. Kenapa? Karena ada yang namanya natural rate of unemployment gitu. Natural rate of unemployment ini adalah normal rate dari angka pengangguran yang ada gitu. Nah, sedangkan cyclical unemployment itu adalah deviasi dari pengangguran from its natural rate-nya gitu. Nah, nanti ini mungkin lebih jelasnya akan gue jelasin di soal. Terus ini ada 2 jenis pengangguran. Yang pertama friksional. Ini tuh terjadi ketika pegawainya itu tuh masih cari pekerjaan gitu. Mereka tuh masih job seeking gitu. Dan ini tuh sifatnya short term kan. Sedangkan ketika struktural itu terjadi ketika emang jobnya itu tuh lebih sedikit gitu loh daripada pekerjaannya gitu. Dan biasanya tuh longer term. Oke, buat pengangguran-pengangguran ada yang mau ditanyain dulu? Gue terlalu cepet ya. Kalau kecepatan bilang aja guys. Oke, biarin kalian baca dulu. Oke, gue anggap paham. Ini next aja, kalian bisa baca-baca sendiri. Oke, ini mungkin gue jelasin ya karena keluar. Oke, kita lanjut ke pertemuan ke-6 dan ke-7. Ini udah kalian pelajarin belum ya di kelas?
Cuma 67, harusnya udah lah ya. Oke, jadi kita bakal bahas money supply. Money supply itu adalah kuantitas berapa sih uang yang tersedia gitu di suatu ekonomi gitu. Nah, ada dua kandidat gitu dari money supply. Yang pertama adalah currency. Currency itu ya kayak uang yang biasa kita pegang aja gitu. Jadi kayak uang kertas sama koin gitu yang ada di kita pegang gitu. Jadi dia di non bank. Sedangkan demand deposit atau check itu adalah balances in bank account yang didepositin nih sama public gitu. Tuh, jadi M1 itu ada currency dan demand deposit, sedangkan M2 tuh everything in M1 plus saving deposit. Oke. Ini Central Bank, BI, biasanya institusi yang overseas banking system, terus ada monetary policy, terus ada Federal Reserve. Federal Reserve tuh central banknya US, kalau kayak kita berarti BI gitu. Nah, nih gue mau bahas satu materi yang keluar di UTS gue, dan sebenarnya ini cukup seru juga gitu loh materinya, karena kan kita anak akuntansi ya, jadi ini tuh kayak ada T-account gitu, jadi ini seru sih. Oke, jadi yang mau pertama kali gue kenalin ke kalian adalah istilah bank reserve. Jadi bank reserve itu kalau di bahasa Indonesia ini dia adalah giro wajib minimum. Waduh, apaan itu? Nah, bank reserve ini adalah apa ya, fractional reserve banking system. Jadi kayak dia tuh cuma bagian dari sistem bank, di mana bank itu tuh nyimpen sedikit bagian dari depositnya yang kita masukin ke bank, dijaga gitu, di apa ya, kayak dipegang aja gitu, ini duit nggak diapa-apain gitu, disimpan aja di bank gitu. Dan sisanya tentu dong, pasti kan kita kan sedikit tuh yang disimpan di bank, masih ada dong duit sisanya. Nah, sisanya itu bakal digunain bank buat bikin pinjaman gitu. Jadi duit yang kita tabung nih sama ini di bank itu nggak didiemin aja nih sama si bank gitu. Dia duitnya tuh akan selalu muter-muter gitu. Nah, tuh bank reserve itu adalah sejumlah uang yang dipegang, yang disimpan nih sama bank gitu. Nah, terus reserve requirements itu tuh suka-suka bank gitu. Oh enggak, jadi ada nih yang mengatur dan di-establish sama The Fed. Berarti kalau di Indonesia sama BI gitu tuh udah diatur berapa sih regulasinya, minimum amount-nya of bank reserve yang harus dipegang nih sama bank gitu against deposit yang ditaruh di public gitu. Nah, tapi bank itu tuh boleh nih megang lebih dari minimumnya. Misalnya nih, BI kasih 10% gitu, pokoknya setiap bank harus minimum 10%, tapi BCA dia mau reserve ratio-nya itu 12,5%, itu nggak apa-apa gitu. Oke, jadi reserve ratio atau persentase dari uang deposit yang disimpan di bank itu namanya reserve ratio, atau yang biasa nanti kita munculnya tuh L. Oke, jadi ini mungkin agak baru ya buat kalian konsepnya. Ada yang mau ditanya dulu nggak soal bank reserve gitu? Jelas ya? Jelas gak guys? Jadi kayak bagian dari uang yang kita tabung tapi cuma disimpan bank aja gitu, simpelnya. Oke, kalau diem gue anggap paham. Ini kenapa di sini lagi? Nah, ini kita masuk nih ke bank account-nya. Dengan T-account ini tuh sebenarnya cuma visualisasi aja biar kalian bisa paham konsep yang udah gue jelasin tadi gitu. Nah, oke, jadi nih misalnya ya, ini gue hapus dulu deh. Oke, misalnya gue deposit $100 ke First National Bank gitu. Dan bank ini, First National Bank itu punya reserve ratio 10%. Nah, kalau 10% berarti gampang dong. 100 dikali 10%-nya itu berapa? 10. Nah, berarti uang yang disimpan sama bank itu adalah $10. Sisanya kemanain? Sisanya itu akan dibuat sebagai pinjaman. Buat, ya kan bank tuh menyediakan produk banyak ya. Dan salah satunya adalah pinjaman kan. Nah,
$90 ini akan dipinjamkan oleh bank gitu. Jadi dari deposit gue yang $100 ini, 10 disimpan bank, 90-nya mau diputerin lagi duitnya. Gitu. Oke, konsepnya begitu ya guys. Jadi deposit kita kenapa di liabilities? Kak, lah kan ini duit gue dan bank itu nanti akan harus bisa ngembaliin duit gue kan, pasti uang yang kalian tabung kan gak kemana-mana kan, nah makanya itu masuk ke liabilitiesnya si bank. Sedangkan asetnya terdiri dari berapa yang dipegang bank sebagai reserve dan berapa sih pinjaman uang yang ditawarkan oleh bank. Kan biasanya kita kalau loan tuh pasti mikirnya loh harusnya liabilities dong. Oh enggak guys, jadi kalau misalnya dari account-nya si bank, loans ini tuh mirip-mirip account receivable gitu. Nah, piutang. Ya nantinya orang yang pinjam tuh akan balikin lagi. Jadi itu adalah aset. Gitu. Sampai sini paham lah ya. Oke. Oke nih, terus gue punya case nih. Kak, gimana kalau misalnya dia reserve-nya tuh 100% gitu. Jadi semuanya dipegang. Semuanya dipegang bank nggak megang pinjaman gitu. Gimana tuh? Nah, kalau misalnya dia no banking system dan public holds, salah. Nih, kalau misalnya dia reserve-nya tuh 100%, lihat deh. Berarti depositnya 100, semuanya ditaruh di reserve di bank. Nggak diapa-apain nih, nggak ada pinjaman yang keluar dari bank gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita bisa analisis money supply-nya. Gimana cara kita analisis money supply-nya? Ingat tadi konsep M1. Ketika M1 adalah currency plus deposit, berapa currency-nya? Oh, berarti yang dipegang kan 0. Nih loans. Ditambah depositnya 100. Oh, berarti money supply-nya 100. Nah, gimana nih kita bisa narik kesimpulan apa dari ini? Well, kalau misalnya banknya itu menetapkan 100% RR, atau reserve ratio, dia nggak bakal menambah money supply gitu. Oke, sampai sini bisa dicerna nggak guys? Jadi ketika dia reserve ratio-nya tuh 100% dan dipegang semua, bank ini nggak berperan apapun buat menambah money supply. Nih, biar kalian bisa bandingin gitu, gue jelasin lah ya, kalau misalnya dia tadi R-nya 10%. Ingat, ini tadi udah gue jelasin. Nah, gimana money supply-nya, Ci? Nah, money supply-nya adalah ketika currency ditambah deposit. Berarti 90 ditambah 100. Loh, berarti money supply-nya nambah nih, guys. Jadi 190. Gitu. Jadi dengan duit gue yang naruh 100 aja, itu gue bisa bikin money supply kita nambah loh dengan sistem ini. Gitu. Oke, lanjut ya. Nih, terus gue mau kalian perhatiin slide ini dulu. Oke. Jadi nih kita udah tahu nih FNB atau First National Bank itu meminjamkan uang sejumlah $90. Terus misalnya siapa ya? Lucky deh boleh. Misalnya Lucky minjem nih ke First National Bank gitu. Lucky butuh duit, terus Lucky pinjem uang sebesar $90 itu tadi dari First National Bank. Tapi sama Lucky itu langsung didepositin lagi ke bank kedua gitu. Misalnya yang tadi First National Bank yang biar gampang BCA gitu. Lucky pinjem ke BCA, terus uang yang dari BCA itu langsung ditabung lagi sama Lucky Mandiri gitu misalnya. Nah, masuk dong dia sebagai liabilities dan deposit kan di Mandiri gitu. Nah, Mandiri juga punya reserve ratio 9 gitu. 10%. Nah, 10% dari 90 berapa? 9 kan? Berarti yang dipegang itu adalah 9, yang dipinjamkan lagi sama Bank Mandiri itu adalah 81. Oke, sampai sini paham? Bisa ikutin nggak ceritanya? Oke, udah nih. Nah, habis itu ada orang ketiga. Misalnya siapa ya? Olive deh, misalnya Olive. Nah, Olive ini minjem nih ke Bank Mandiri gitu. Sebesar $81 ini. Nah, sama kayak Lucky, uang yang dipinjam di Bank Mandiri itu ditabung lagi di Bank BNI misalnya, di Third National Bank. Sebesar 81 nih, ya nggak? Dan BNI juga punya reserve ratio-nya sama 10%. Berarti yang disimpan sebagai reserve berapa guys? Gampang dong, berarti tinggal 10% dikali 81 ya nggak? Berarti 8,1. Dan sisanya dipinjemin lagi gitu. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya duit itu tuh muter aja gitu loh guys, dari bank 1 ke bank 2 ke bank 3 gitu. Nah, terus oke.
dengan begitu kita bisa nih lihat efek dari cerita gue tadi ke money supply itu gimana gitu. Jadi gue dari original deposit gue yang sebesar $100 ini bisa nambah $90 di bank pertama, $81 di bank kedua, dan di bank ketiga bisa nambah $72,9. Dan kita bisa dapetin total money supply gue jadi 1.000 hanya dengan gue deposit 100. Tuh, jadi kayak reserve ratio itu akan generates 1,000 of money gitu. Nah, kalau misalnya kalian notice kenaikan dari bank 1 ke bank 2 ke bank 3 tuh sangat matematis gitu kan, dan sama. Dan makanya kita bisa ambil ada yang namanya money multiplier gitu. Nah, money multiplier itu rumusnya adalah 1 per R. Jadi ketika dia R-nya 10%, maka money multiplier-nya adalah 10 gitu. Jadi ketika dia depositin 100 dia depositin 100 dengan reserve ratio yang 10%, nanti akan mengenerate 100 dikali 10 gitu. Nanti akan mengenerate 1.000 thousands of money gitu. Oke, nih konsep reserve ratio, money multiplier, money supply ada pertanyaan nggak guys? Karena ini keluar, jadi nanti kita bakal lihat contoh soalnya. Tapi konsepnya dulu deh guys, gue mau nanya, kalian udah paham belum? Halo? Paham kok. Oke, thank you Lucky. Oke, lanjut ya. Ini cuman tambahan materi aja, kalian bisa baca sendiri. Oke. Ini lanjut. Oke. Kita udah tahu kan money supply itu apa? Berarti money supply itu ditentukan oleh the Fed atau BI kan. Dan money demand itu ya tergantung dari seberapa wealth people pengen megang uang gitu. Nah, oke, jadi ini gue jelasin, ini nanti akan ada grafiknya. Nah, ini gue pengen jelasin ini. Oke, ini ada ada money supply demand diagram. Kalian bisa lihat di sini ada value of money atau 1 per P dan price level atau P gitu. Nah, lihat deh. Di sini itu semakin naik, dia harganya value of money akan semakin besar. Ya nggak? Tapi ketika kita lihat di price level, ketika dia naik, price levelnya itu akan semakin kecil gitu. Nah, kita bisa lihat nih, ketika value of money-nya naik dari 1/4 jadi 1/2, price levelnya itu akan turun gitu. Gimana ya, gue jelasinnya gini deh. Ketika semakin banyak duit yang beredar, tentu kan value of money-nya itu jadi semakin kecil kan, ya nggak? Nah, ketika value of money-nya semakin kecil, harga itu bakal semakin naik gitu. Nih, lihat deh. Jadi money supply, ingat tadi, ditentukan oleh the Fed. Jadi dia regardless of berapapun price levelnya, dia akan ditentukan oleh bank gitu. Jadi money supply itu visualisasinya adalah garis vertikal begini gitu. Nah, sedangkan money demand itu bentuknya kayak gini guys, dia downward sloping gitu. Nah, kalau misalnya dijumlahin, nah ini akan membentuk titik equilibrium gitu. Ini nanti ada di soal. Oke sih. Ini bisa dibaca aja. Oke, dari materinya segitu aja. Kalian bisa akses PPT gue ini di Bitly SPM Mojako juga. Oke, buat materinya dulu deh, sampai sini ada yang mau tanya nggak guys? Oke, gue anggap aman, gue langsung masuk ke soal aja ya. Bentar, gue stop share dulu. Gue share screen gue deh. Oke, udah kelihatan belum OneNote-nya?
Udah Kak, udah kelihatan. Oke, mantap, thank you. Oke, jadi sebelum masuk ke soal, ini soalnya bisa kalian buka di bit.ly/bisa PE2 Wicia itu ini gue tunjukin ya. Nih, kalian bisa dapat latihan-latihan soal dari dosen-dosen gue, bisa dapat UTS 18-19, UTS 19-20, dan UTS 21 Stamen. Dan di sini gue sediain juga beberapa jawaban gue dan teman-teman gue, jadi kalian bisa ya belajar dari jawaban gue dan teman-teman gue juga. Terus soal yang kita bahas ini adalah ujian tengah semester gue, tapi gue bakal skip PG-nya gitu. Jadi kalian bisa nih buka soalnya di sini dan lihat soal PG-nya buat belajar. Oke. Terus gue juga kasih ke kalian rangkuman UTS PE2 gitu. Jadi ini bit.ly-nya sangat compact gitu buat kalian belajar. Kalau nggak salah UTS-nya tanggal 28 ya. Itu udah lumayan sebentar lagi, jadi kalian bisa nih buka bit.ly ini buat bahan kalian belajar. Terus PPT yang tadi juga udah gue masukin sini gitu. Oke, kita langsung aja ya bahas soalnya gitu. Jadi soal yang pertama kita disuruh gambarkan interaksi antara perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah dalam perekonomian tertutup menggunakan diagram circular flow. Terus jelaskan dari mana sih pernyataan there's an equality of income and expenditure berasal. Oke, jadi ini seperti yang tadi gue udah ngomong kan konsepnya bakal lebih dijelasin di soal. Gitu. Oke, jadi cara jawab pertanyaan ini kan kesannya kayak gampang banget gitu kan pertanyaannya, tapi poinnya cukup besar nih, 10 poin. Jadi kalau misalnya soal kayak gini, gue berharap kalian bisa jabarin sedetail mungkin biar dapat full point. Oke, jadi pertama-tama kalian harus gambar dulu circular flow diagram yang tadi udah ada di PPT gue gitu. Ini basically sama aja kok. Gitu. Oke, jadi buat penjelasannya, gue bikin penjelasan satu-satu dari setiap pihak. Oke, jadi yang pertama, kita lihat di household. Kita lihat household-nya dulu ya guys. Household di circular flow diagram itu dia berperan sebentar. Oke. Dia itu berperan sebagai pembeli barang dan jasa dari pasar barang dan itu stop bentar. Kalimat ini berperan sebagai pembeli barang dan jasa dari pasar barang itu digambarkan oleh mana? Ini digambarkan oleh satu. Mana kursor gue ya? Ini agak susah. Nah, nih proses itu digambarkan dari aliran ini. Ini ke sini. Jadi household dia membeli barang dan jasa. Oke. Household ini juga berperan sebagai apa guys? Dia berperan sebagai providing faktor produksi seperti labor, tenaga kerja gitu, land, terus capital untuk perusahaan. Digambarin sama mana, Ci? Nih, digambarin sama garis ini, flow ini. Tuh. Oke. Nih, menyediakan faktor produksi udah. Terus, untuk mendapatkan goods and service, RTK itu bayar uang dong, ya nggak? Ini kan udah dapat barang dan jasa nih di sini. Sebagai timbal baliknya tentu kita harus spending money. Digambarkan oleh flow di sini. Kita kasih uangnya ke pasar barang dan jasa, gitu. Habis itu, ketika kita udah ngasih faktor produksi nih, ya nggak? Kita bakal dapat apa? Of course kita udah bakal dapat income dong. Sebagai timbal balik jasa yang udah kita kasih. Kita masa ngasih tenaga kerja ke pasar tapi nggak dapat gaji kan lucu ya. Jadi kita bakal dapat income di situ. Gitu. Nah, oke. Nah, balas jasanya itu bisa berupa wages, rent, dan profit. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak buat dari household? Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, kedua kita lihat pihak pelaku ekonomi yang kedua yaitu firms atau perusahaan. Gitu. Nah, di sini perannya firms itu adalah yang pertama dia penyedia barang dan jasa dalam pasar barang. Mana tuh flow-nya? Nih, dia menyediakan barang dan jasa.
Ya. Dan dia juga menerima income atas goods and services yang udah dia kasih. Mana? Nih, tuh, dia bakal dapat revenue atas barang dan jasa dikasih. Gitu. Dan revenue ini datang dari mana? Ya datang dari household. Gitu. Set nih, ya kan? Nah yang kedua, forms itu berfungsi untuk membeli faktor produksi yang digunakan untuk menyediakan goods and services tadi ini gitu. Karena kan tanpa faktor produksi, well, perusahaan nggak bisa produksi apa-apa kan. Nah, itu digambarkan dari flow yang ini. Dari pas faktor produksi dia dapat faktor produksi nih, dia demand, dia butuh faktor produksi. Dan sebagai gantinya, dia akan memberikan balas jasa. Nih, yang tadi itu, wage, run, and gitu. Nah, terus kita lihat nih, ada governance di sini. Kalau pemerintah gimana, Ci? Nah, kalau pemerintah itu berfungsi sebagai dia penerima pajak dari perusahaan nih, ya, nih, set. Dan masyarakat juga. Gitu. Kalian kalau misalnya makan di McD atau fast food lainnya kan pasti bayar TPN kan, nah itu kayak gitu tuh. Sedangkan perusahaan itu bayar pajak kayak pajak penghasilan gitu. Nah, terus pemerintah kasih apa? Oke, jadi pemerintah itu dia ngasih jasa juga ke firms dan jasa ke household. Tapi kalau pajak itu tuh kayak bukan retribusi gitu guys, jadi kalian tuh sebenarnya nggak bisa langsung ngerasain manfaatnya, tapi tuh ada gitu, ngerti gak? Nah, udah dijelasin nih, kita udah menggambarkan interaksi antara tiga pelaku ekonomi ini, terus udah gambar diagramnya juga. Kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua, jelaskan dari mana pernyataan there's an equality of income and expenditure. Oke, jadi ini gue jelasin di sini. Income itu akan selalu, pendapatan itu akan selalu sama dengan beban, karena kita harus ingat tadi penjelasan gue kalau GDP itu menghitung dua hal sekaligus, yaitu total income atau pendapatan semua orang dalam perekonomian, dan berapa sih total expenditure pada output barang dan jasa. Nah, hal ini tuh udah digambarin dari circular flow ini, dan juga fungsi apa matematis dari GDP tadi. Ada yang masih ingat nggak apa? Y sama dengan, ada yang masih ingat? Gue bantu ingetin ya, C plus I plus G plus MX. Nah, ini apa? Ini tuh fungsi expenditure. Ya nggak? Total spending. Ya kan? Nah, kalian harus ingat, ada juga nih fungsi GDP yang bisa kita pakai buat ngitung GDP tapi dari penerimaan atau dari income. Ada yang tahu apa fungsinya? Ada yang mau bantu gue? Oke, Y sama dengan W plus R plus I plus P. Nah, kalian juga bisa nih nambahin di jawaban kalian kalau misalnya ditanyain soal kayak gini. Bilang aja sudah dijelaskan di circular flow diagram, dan kita bisa lihat juga bahwa ada fungsi dua fungsi untuk mencari GDP yang hasilnya tuh ya udah sama-sama Y juga kan? Nih. Sama-sama Y. Aduh, tulisan gue jelek banget, maaf. Gitu. Nah, terus kenapa kok bisa sih income equals expenditure? Well, kalian harus lihat nih, balik lagi ke circular flow diagram ini tadi. Ingat kalau setiap transaksi itu selalu ada dua pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli. Jadi buat $1 transaksi, itu sama dengan $1 pendapatan buat penjualnya. Gitu. Jadi very simple, nomor 1. Ya. Oke. Jadi buat nomor 1 dulu deh. Ada yang mau ditanya nggak? Ini termasuk soal yang cukup mudah. Oke, bisa dibaca lagi guys. Kalau ada yang nggak ngerti boleh ditanyain. Karena gue izin minum sebentar.
Oke, kalau nggak ada, gue lanjut. Soalnya, boleh dibaca, perekonomian Indonesia ikut terdampak oleh pandemi COVID-19, sehingga mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 2,07% pada tahun 2020. Kita disuruh interpretasikan angka tersebut dan jelasin gimana sih kesejahteraan masyarakat bisa berdampak. Oke, jadi buat jelasin buat jawab soal kayak gini, gue sangat menyarankan kalian buat tetap tulis dulu nih fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu bisa ditulis pakai rumus matematika. PDB real tahun kedua misalnya dikurangi PDB real tahun pertama dibagi PDB real tahun pertama dikali 100%. Oke, ketika dia hasilnya negatif, misalnya ya, gue sangat analogikan dengan sederhana aja. Misalnya ketika PDB realnya tuh 1, ini sederhana banget ya, gue cuman biar kalian paham dari fungsi ini. Dan PDB real tahun pertama tuh 2. Gitu. Terus PDB real tahun pertama kan 2 kan. Terus 1 dikurangi 2, negatif kan? Ya nggak? Negatif dibagi positif, hasilnya akan negatif. Gitu. Jadi ini tuh cara logika dari rumus ini gitu. Nah, berarti gimana kalau minus? Well, berarti jika minus pada tahun 2020 PDB realnya tuh turun nih sebesar 2,7% dari tahun 2019 gitu. Terus hal ini tuh berdampaknya gimana? Well, hal ini berdampak ke kesejahteraan masyarakat dong. Karena dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi, berarti adanya penurunan barang dan jasa. Sehingga kebutuhan masyarakat tuh tidak semuanya terpenuhi gitu. Gitu. Terus kalian nih, kalau misalnya mau ini kan 10 poin nih, lumayan nih kan. Kalian bisa nih nambahin kayak hubungin sama COVID-19 gitu. Terus sini ya. COVID-19. Kalian bisa jelasin artinya COVID-19 ini tuh bakal menurunkan kesejahteraan karena misalnya kalian bisa nih nulis karena apa COVID-19 hubungannya apa ke kesejahteraan. Well, misalnya karena adanya PHK gitu. Alah, jelek banget. Karena PHK gitu. Terus masyarakat PPKM gitu kan, masyarakat nggak bisa pergi gitu, nggak bisa pergi secara leluasa, nggak bisa keluar gitu kan. Gitu. Jadi kalau kayak gini menurut gue jawabannya bisa lebih lengkap lagi. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Nomor 2, aman? Oke, Guangzhou aman. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, ini pertanyaannya agak panjang ya. Kalian bisa baca dulu, nih ada potongan berita. Terus kita ditanyanya apa? Ditanyanya, berdasarkan potongan berita di atas, menurut Anda faktor-faktor apa saja yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat di Bangladesh? Kaitkan jawaban Anda dengan teori yang ada. Nah, ini udah mulai soal yang tadi gue jelasin tentang produktivitas gitu. Oke, jadi buat gue jawab pertanyaan ini, gue pakai teori produktivitas. Oke, mari kita mulai. Jadi yang A, berdasarkan teori produktivitas, kita tuh bisa menunjukkan pertumbuhan ekonomi itu bergantung pada ini kan tadi Y per L sama dengan AF, K per L, H per L, dan N per L. Terus gue jabarin nih, A itu apa, K per L itu apa, dan seterusnya. Nah, terus gue jawab, gimana sih faktor-faktor ini tuh mendorong pertumbuhan ekonomi di Bangladesh? Nah, yang pertama adalah pendidikan nih. Di sini dijelasin nih. Mana ya?
Currently, 19% of children nationwide have finished primary school, with more girls in secondary school than boys. Gitu. Nah, dari sini kita bisa asumsi bahwa Bangladesh itu tuh pendidikannya tuh meningkat gitu. Jadi dengan Bangladesh itu mengadakan pendidikan, maka pemerintah melakukan investasi kepada H/L atau human resource. Oke, bentar. Ingat-ingat lagi, jadi gini, analoginya adalah pendidikan. Tadi naikin apa? Ketika dia pendidikan, dia akan menambah human resource. Ya, ketika human resource-nya naik, maka produktivitasnya juga akan naik. Gitu. Dengan kualitas human capital yang lebih baik, akan meningkatkan produktivitas. Terus gue jabarin lagi sih. Gitu. Nah, terus kesehatan. Dari mana nih gue bisa tiba-tiba nulis kesehatan? Kita baca lagi di teksnya. It has also made progress in combating child malnutrition and reproductive health nih. Tuh. Berarti ketika kesehatan naik, sorry, myself. Oke. Berarti ketika kesehatan naik, ya nggak, human resources-nya naik, maka productivity-nya juga akan naik. Gitu deh. Nah, sini paham nggak, guys? Oke, gue nggak paham. Lanjut. Faktor yang ketiga adalah teknologi. Waduh, dari mana lagi nih? Kita lihat lagi di teks. Kita baca ya teksnya. While it was primarily an agricultural economy back in 1971, sekarang komposisinya tuh udah berubah gitu. Sekarang udah ada nih, ada industri and services gitu. Dan dia berubah menjadi nih, mana ya? Bentar, mana sih? Ya pokoknya tuh dia dari agrikultural, sekarang dia sudah industri gitu, ya nggak? Jadi intinya tuh, inti kasus ini tuh adalah, bentar, Bangladesh berubah dari ekonomi industri, kenapa begini? Berubah dari ekonomi industri ekonomi agrikultural, astaga, maaf guys, ekonomi agrikultur ke ekonomi industri. Oke. Nah, kalau misalnya dia berubah dari agrikultural dan industri, menurut kalian faktor apa sih yang paling berperan gitu, yang paling meningkat drastis? Pasti teknologi dong, ya nggak? Oke, gitu. Jadi ingat tadi teknologi apa? A. Berarti ketika dia teknologinya naik, bentar, gue tulis lagi ya. Ketika teknologinya naik, artinya A naik, maka Y/L akan naik. Oke, begitu. Untuk 3A. Ada yang mau nanya dulu nggak? Sumpah nih, diem-diem aja, gue takut kalian nggak ngerti deh. Asli. Aman sih. Oke, thank you. Oke, lanjut. Terus yang 3B, kita lihat ya. Soalnya apa? Oke, jelaskan apa yang dimaksud dengan catch-up effect. Nah, menurut Anda, apakah hal ini terjadi pada kasus Bangladesh di atas? Oke, kita lihat. Pertama-tama, gue pasti jelasin dulu, apa sih catch-up effect itu.
Jadi nih gue kasih tips deh buat kalian ngerjain soal PE atau mikroekonomi atau soal-soal DPY gitu adalah kalian harus jelasin dulu istilah-istilah yang ada di soal gitu. Catch up effect tuh apa sih gitu. Nah, catch up effect itu adalah teori yang menjelaskan bahwa negara yang pendapatan per kapitanya rendah, pertumbuhannya tuh akan cenderung lebih cepat dibanding negara yang ekonominya sudah lebih bagus gitu. Nah, dalam kasus Bangladesh ini, walau negara tersebut merupakan salah satu negara yang miskin awalnya, yang mereka tuh bisa loh berhasil bertumbuh ke area yang lebih baik dalam kurun waktu yang cepat gitu. Ini kalau nggak salah tadi ada deh di PPT ini. Bentar. Ada ini. Nih kalau misalnya kalian gabut gitu, atau misalnya waktunya itu ada apa ya, lebih banyak waktu tuh kalian bisa nih masukin kurva ini ke jawaban kalian. Oke, kenapa gede banget ya? Agak kegedean cuman, dan gue nggak ngerti gimana cara ngecilinnya. Pokoknya kalian bisa gambarin kurva ini gitu di jawaban kalian nanti. Ini tuh maksudnya gini nih, tadi nggak gue jelasin ya ini. Jadi ketika poor country-nya itu di sini, terus dia capital per labor-nya itu naik gitu, walaupun cuma sedikit gitu, dia growth-nya tuh akan sangat tinggi gitu guys. Berbeda jika misalnya negaranya udah kaya, udah maju, teknologinya udah oke, terus biar cuman ada pertambahan capital juga, mungkin dia akan growth tapi nggak sebanyak negara yang miskin tadi gitu. Karena ya well dia teknologi udah bagus, maksudnya akan naik, akan berkembang gitu, tapi nggak sebanyak ketika negara miskin yang mendapat capital yang sama gitu. Terus gue bikin deh kesimpulan. Jadi pertumbuhan ekonomi yang pesat itu dapat terjadi karena meningkatnya produktivitas suatu negara, of course lah ya. Makanya gue jelasin pakai teori productivity ini. Nah, produktivitas itu apa? Produktivitas adalah kemampuan suatu negara memproduksi barang dan jasa dari setiap unit labor input. Nah, makanya Bangladesh itu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Buat nomor 3, ada yang mau ditanya nggak, guys? Oke, gue izin minum lagi. Nah. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, gue lanjut. Nah, nomor 4 nih sudah masuk hitung-hitungan. Diketahui bahwa PDB negara Garuda adalah 320 triliun rupiah. Pengeluaran konsumsi adalah 20 triliun, government expenditure-nya 50 triliun, terus government saving-nya itu adalah 20 triliun. Pertanyaan yang pertama, apabila diasumsikan bahwa perekonomian Garuda ini adalah perekonomian tertutup, hitunglah nilai pengeluaran investasi, penerimaan pajak, tabungan swasta, dan tabungan nasional negara tersebut. Oke, ini matematis dasar banget gitu sih. Oke, jadi langkah pertama adalah kalian tulis dulu nih dari soal apa aja sih information that already given. Nih ada PDB, consumption, government expenditure, dan public saving. Oke, yang A, asumsi bahwa perekonomian Garuda tertutup, maka kita bisa cari investasinya. Ingat tadi, kalau tertutup gimana? Ingat, ini pokoknya ini tuh selalu kalian harus ingat ya, Y sama dengan CIG, karena penutup nggak ada impor ya, berarti Y, CIG aja. Nih, gini. Terus investasinya tinggal pindah ruas. Salah. Y dikurangi. Aduh, maaf. I sama dengan Y min C min G. Gitu. Ya udah berarti gampang kan. Tadi Y-nya udah dikasih tahu kan, PDB-nya berapa? 320 dikurangi consumption-nya 120 dikurangi government spending-nya 50. Kita ketemu 150 triliun.
Oke, ini gue mau ngasih tips aja sih. Kalau misalnya udah dapet kayak gini, gue saranin kalian jangan stop sampai di situ. Kalian buat interpretasinya gitu. Jadi investasi dari Garuda adalah investasinya ada sebesar 150 triliun. Gitu. Oke, lanjut. Kita cari penerimaan pajak atau tax revenue. Kalian ingat tadi public saving rumusnya apa? Public saving rumusnya adalah P min G. Berarti apa nih? Penerimaan tax dikurangi government spending-nya, ya nggak? Oke. Nah, yang mau kita cari adalah T-nya, ya nggak? Berarti cari T-nya adalah public saving ditambah dengan government expenditure. Kita bisa dapat public saving-nya 20, government expenditure-nya 50. Berarti penerimaan pajaknya adalah 70 triliun. Gitu. Again, gue nggak usah nulis lagi apa interpretasinya, tapi gue sangat saranin kalian untuk tidak berhenti di angka yang kalian dapetin. Oke, lanjut ke tabungan swasta. Oke, ini tadi udah gue jelasin juga pas di PPT. Kalian ingat rumus private saving? Sama dengan Y min T min C. Ya kan? Yang kita mau cari apa? Private saving-nya ya. Ini yang ditanya. Ya udah berarti tinggal ikutin aja nih. 320. Terus ini T-nya kita udah dapat dari sini, pindahin sini. 70, ya nggak? Dikurang sama consumption-nya tadi udah dikasih tahu di soal 120. Kita dapat 130 triliun. Bener kan ya? Bentar, gue cek lagi. 320 dikurangi 70 dikurangi 120. Ya, betul. 130 triliun. Lanjut. Kita lanjut, yang ditanya adalah national saving. Oke. National saving. Oke. Ada yang mau bantu? National saving apa? Udah ada sih di situ. Ya udahlah, langsung aja. Ingat kalau national saving adalah public saving ditambah private saving. By the way, share screen gue ngadet-ngadet gak? Aman kok. Lancar ya? Mantap. Oke, public saving tadi udah dapat kan? 70. Private savingnya juga udah dapat. Public saving dikasih tahu deh di soal, ngaco. Aduh. Jadi private savingnya 130 ditambah private saving 20 berarti 100. Oke. Oh, ini gue nulis interpretasinya gue jadiin satu nih. Jadi mana sih? Jadi negara Garuda memiliki pengeluaran investasi sebesar ini, pajak sebesar ini, gitu. Oke, sampai sini bagian A ada yang mau nanya dulu nggak? Ini matematis dasar banget ya nggak sih? Paling nanti ini aja, kalian kalau ingat rumus yang tadi itu investasi bakal sama dengan saving juga kalau misalnya di perekonomian tertutup. Oke, sampai sini. Mau nanya? Boleh. Akhirnya. Kenapa boleh? Aku tadi joinnya gatal gitu Kak, jadi aku masih belum tahu kita bakal dapat rekaman meet-nya apa enggak ya Kak? Oh, setahu gue bakal dapat nggak sih? Ya nggak? Anak adik. Nanti dia-upload di YouTube kalau nggak salah ya. Gimana? Sorry. Tadi ada yang nanya rekamannya bakal dikasih nggak? Oh, bakal dikasih kok. Bentar. Oke.
Oke, makasih Kak. Sama-sama. By the way, tadi yang baru datang bisa buka ini nih bit.ly-nya, bit.ly bisa PE2 Wikia. Kalian bisa buka di situ, lumayan cukup lengkap bahan-bahan buat belajar PE2. Oke. Jadi buat balik lagi nih ke soal nomor 4A, ada yang mau ditanya? Atau sudah jelas? Atau sudah capek? Semoga kalian masih semangat ya. Oke, kalau nggak ada gue lanjut aja. Oke, kita lihat di soal yang B. Misalkan pemerintah Garuda ini merencanakan stimulasi perekonomian dengan melakukan berbagai penyederhanaan perizinan investasi. Kita disuruh jelasin gimana sih dampak kebijakan ini ke keseimbangan tingkat bunga dan investasi. Terus kita disuruh pakai grafik. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi ketika dilakukan penyederhanaan perizinan investasi oleh pemerintah, maka akan mendorong masyarakat untuk berinvestasi lebih banyak. Ya nggak sih? Pasti nggak sih? Kayak kalau misalnya perizinan investasi dipermudah, ya orang-orang akan berbondong-bondong untuk investasi dong, gitu. Nah, hal ini akan menyebabkan apa? Hal ini tuh akan mengakibatkan demand of loanable funds-nya itu meningkat. Kok bisa? Karena orang-orang tiba-tiba butuh dana nih biar bisa investasi gitu. Nah, hal ini akan bikin kurva demand of loanable funds itu akan naik. Kalau dia naik berarti ke kanan gitu, kanan atas. Nah, nih kalian bisa lihat di grafiknya. Jadi kalau PE2, gue sih semua matkul DFY, gue sangat sarankan kalian untuk bikin grafik yang rapi, terus suka ada warna-warnanya. Jangan lupa kalau misalnya dia shifting gambar panahnya juga. Terus dari titik A ke B-nya itu kalian namain. Terus jangan lupa Y-aksis dan X-aksisnya juga namanya nih, jangan sampai ke skip. Gitu. Jadi kayaknya nih loanable funds tuh konsepnya sama kayak supply and demand gitu deh guys. Jadi kalau misalnya dia naik berarti dia shifting gitu ke kanan. Jadi dia dari titik A dengan quantity of loanable funds-nya di sini nih awalnya, terus tingkat bunganya di sini ketika ada perizinan investasi, loanable funds-nya naik, terus R-nya tingkat bunganya juga naik gitu. Dengan asumsi supply of loanable funds-nya tetap. Wah, itu penting tuh, harus ditulis. Gue tambahin. Tambahin ya guys. Kalau PE itu penting adalah asumsi. Bentar, tulis. Asumsi supply of loanable funds itu tetap. Maka gitu, kalian nanti jelasinnya gitu. Sip. Oke, jadi dengan naiknya kurva demand, mengakibatkan naiknya interest rate, akan naik dan mempengaruhi tabungan pada tingkat suku bunga tertentu. Dan hal ini juga akan mengakibatkan naiknya quantity of loanable funds. Jadi kalau bisa gue jelasin lagi, penyederhanaan perizinan investasi yang diberikan pemerintah ini akan menggeser kurva demand of loanable funds ke kanan. Kenapa terjadi? Karena penyederhanaan perizinan ini akan meningkatkan minat para investor untuk berinvestasi. Dan gesernya kurva demand of loanable funds ke kanan nantinya akan meningkatkan keseimbangan tingkat bunga serta meningkatkan investasi juga. Gitu. Atau misalnya kalau misalnya gue buat ringkasannya nih, summary-nya. Aduh, ini kursornya di mana ya? Oke. Berarti investasi naik. Ya nggak? Kurva DLF naik atau shifting, dia akan mengakibatkan quantity of loanable funds-nya naik dan interest rate-nya juga naik. Oke. Nih, buat yang 4B ada yang mau ditanya? Aman ya? Lanjut. Kalau aman, pindah ke 5. Oke, ini ada paragraf, gue agak capek ya buat bacanya, kalian boleh baca dulu deh soalnya. Terus kita ditanya nih, jelaskan gimana sih pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini akan berdampak pada pengangguran di pasar kerja di masa yang akan datang gitu. Nah, sebenarnya buat
tanpa kita belajar PE2 aja tuh sebenarnya kita kalau ditanya kayak gini harusnya bisa lah ya jawab gimana pandemi COVID-19 tuh akan berdampak pada pengangguran gitu. Tapi kalau again kalian belajar PE2 berarti harusnya kalian bisa menjelaskan dan menjawab soal-soal seperti ini dengan teori yang sudah ada gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini, mungkin nggak apa-apa kalau misalnya jawab dengan kondisi realita yang ada gitu, kayak diterapkannya PPKM segala macam, maka tentu penganggurannya akan meningkat gitu-gitu. Itu boleh aja, cuman gue sangat menyarankan kalian untuk tetap menjawab dengan teori PE2 gitu. Oke, mari kita lihat jawaban gue. Jadi pandemi COVID-19 itu kita jelasin dulu nih gimana. Oke, jadi dia meminimalisir kegiatan di luar, termasuk pabrik-pabrik yang membutuhkan banyak buruh. Misalnya gue kasih contoh tuh terpaksa melakukan PHK massal. Selain itu, dikarenakan demand labor berkurang, jadi pabrik-pabrik pada tutup nih, ya udah berarti kan pabrik nggak butuh labor lagi kan, demand-nya turun kan. Nah, makanya ada lulusan baru yang membutuhkan pekerjaan banyak tuh yang menjadi pengangguran, bahkan yang tadinya udah bekerja aja tuh di PHK gitu ya nggak. Jadi penganggurannya akan bertambah. Jadi pandemi COVID-19 nih, waktu tuh berjalan terus kan, orang pada lulus terus, tapi perusahaan-perusahaan malah nge-PHK, ya udah berarti pengangguran kan, of course dia akan menambah kan. Nah, kedua hal tersebut menghasilkan beberapa jenis pengangguran, yaitu struktural yang terjadi akibat nih demand labor lebih sedikit daripada supply labornya, dan cyclical, yakni pengangguran yang terjadi karena adanya resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Gitu aja, kalian nanti jelasin. Bisa nih kalau misalnya waktunya masih panjang, kalian juga jelasin kenapa bisa ada resesi ekonomi sih kalau pas pandemi COVID-19 gitu. Jadi at least kalau jawab soal kayak gini, kalian tuh konek-konekin sama teori adanya pandemi. Itu kenapa resesi, kenapa bisa resesi, itu juga bisa ditambahin. Ini gue kayak Oke. Buat yang 5A ada yang mau ditanya? Masih gampang lah ya. Kayaknya tuh pengangguran pas di SMA udah diajarin sih kalau gue. Oke, kita lanjut. Seorang kandidat calon wali kota sedang mengadakan kampanye untuk mempromosikan program-programnya. Salah satu program unggulan kandidat tersebut adalah berusaha menurunkan angka pengangguran serendah mungkin, dan targetnya adalah mencapai angka 0%. Nah, gimana tanggapan Anda sebagai mahasiswa FEB terhadap program unggulan kandidat tersebut? Jelaskan. Gitu. Again, kalau jawab soal ini kaitin sama teori PE2. Oke, kita bahas. Nah, menurut saya, gue jawabnya program unggulan kandidat tersebut tuh mungkin bisa membantu mengurangi angka pengangguran. Nah, mungkin bisa membantu. Tetapi tidak bisa sampai 0%. Mengapa? Karena ada natural rate of unemployment. Hal ini berarti walaupun ketika ekonomi berjalan dengan baik, selalu ada pengangguran, termasuk yang friksional, yang belum menemukan pekerjaan yang cocok, sifatnya sementara, dan struktural, karena minimnya lapangan pekerjaan dan ada excess of labor supply. Jadi gini nih, ini kan si calon wali kotanya dia mau nurunin angka, oke, ini gue bisa nurunin angka pengangguran sampai 0% gitu. Misalnya dia ngomong kayak gitu nih, ya kan, 0% gitu. Tapi dia nggak mengconsider bahwa ada loh sebagian orang-orang nih orang-orang yang sebenarnya tuh lagi cari kerja, tapi belum aja nemu pekerjaan yang cocok gitu. Jadi dia habis dari kantor ini udah kerja, aduh nggak cocok nih, resign, pindah lagi kantor yang lain. Sampai nemu pekerjaan yang cocok. Dan orang-orang kayak gini tuh selalu akan ada gitu. Jadi nggak bisa sampai 0% gitu. Terus struktural juga, wali kotanya tuh nggak mengconsider bahwa walaupun kita mau meningkatkan kualitas dari pekerjanya, tapi nggak ditambahin lapangan pekerjaannya, ya sama aja bohong. Nanti akan ada pengangguran struktural gitu. Oke, sampai sini sudah jelas kah guys? 5 dibaca dulu boleh.
Kalau ada yang nggak paham, tanyain. Oke, hopefully paham ya. Gue lanjut. Nah ini kita masuk ke nomor 6. Ini adalah soal yang paling gue suka. Karena seru ngerjainnya. Oke, kita baca dulu soalnya. Bank aku menerima dana pihak ketiga sebesar 120 juta dan selanjutnya nasabah yang dapat pinjaman dari bank aku ini menyimpan dananya di bank kamu. Gitu. Jadi banknya udah ada dua nih guys, aku, kamu. Ya nggak? Nah, Bank Sentral itu menetapkan Reserve Requirement Ratio atau RR sebesar 12,5%. Dengan menggunakan analisis di account, jelaskan proses penciptaan uang pada bank aku dan bank kamu. Nah, ini tadi yang udah gue jelasin panjang lebar juga ya di materi tadi. Kita terapin penjelasan gue ke soal. Oke. Once again, jangan lupa nulis diketahui. Di reserve ratio-nya 12,5%. Nah, tadi ditanya, belum gue bacain ya soalnya astaga. Maaf. Terus yang A, apabila bank aku dan bank kamu tidak menerapkan kebijakan excess reserve. Wah, ketemu lagi nih. Apa istilah baru ya nggak? Kalau misalnya kayak gini, gue sarankan kalian jelasin nih. Apa sih excess reserve itu? Nah, excess reserve adalah kebijakan untuk menjadikan jumlah reserve ratio itu lebih dari ketetapan bank sentral. Gitu. Ini dia 12,5%. Ketika dia tidak menerapkan excess reserve, berarti ya udah berarti cuma 12,5% aja. Gitu. Nah, gimana tuh money supply making-nya? Oke, jadi pertama-tama nih ada nasabah, kan? Ada nasabah, dia nyimpan duit di bank aku sebesar 120 juta gitu. Again, langsung masuk ke deposit bank aku, ya nggak? Sebesar 120 juta. Terus tadi dengan reserve ratio 12,5%, ya udah berarti kita bisa nemu deh 12,5% dikali 120 juta, kita dapat 15 juta. 15 juta. Duh, ini tulisannya kecil banget ya. Tapi ini 15 juta ya guys. Nah, sisanya akan menjadi loans, akan dipinjamkan oleh bank. Oke, sampai sini dulu paham nggak? Sangat gampang ya, berarti 120 juta langsung ke deposit bank aku, karena dia reserve ratio-nya 12,5%, berarti 15 juta dijadiin reserve, sisanya dipinjamkan oleh bank. Oke, habis itu ada lagi orang beda. Nih, gue bikin mana ya nih, set. Orang kedua, dia minjem nih duit ini dia minjem duit 105 jutanya ini di bank aku. Udah dipinjam, dia simpen lagi di bank kamu 105 jutanya gitu. Dengan bank kamu juga punya reserve ratio 12,5%, kita bisa ngitung berapa sih reserve di bank kamu dari deposit yang orang kedua ini masukin. Caranya, ya udah 12,5% dikali 105 juta. Ketemu 13.125.000. Sisanya masuk ke loans. Ingat, debit kredit harus selalu balance, anak akuntansi. Ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa analisis nih. Jumlah uang beredar JUB itu adalah jumlah uang beredar. Oke. Jumlah uang beredarnya deposit pertama tadi 120 juta, terus ditambah loans bank aku adalah 105 juta, dan loans bank kamu 90.875.000. Tuh, dengan deposit awal 120 juta ribu, kita bisa dapat total jumlah uang beredar sebesar segini. Gitu. Again, kalau PE2, kalau bisa jangan berhenti di angka, interpretasiin. Maka, gitu aja. Maka, maka jika bank aku kamu, bank tidak menerapkan excess reserve,
excess reserve, maka jumlah uang beredarnya gitu ya nanti. Oke. Tuh. Oke. Nah, yang A dulu nih, ada yang mau ditanya nggak guys? Bisa gue udah 1 jam 40 menit ngomong. Ayo, ada yang mau ditanya? Sudah paham guys? Jadi gampang aja. Ada yang on mic ya? Kenapa, ada yang mau nanya? Enggak, aman kok. Oh, oke. Thank you Lucky feedbacknya. Oke. Sudah, kalau aman, kita lanjut. Kita ke B. Apabila bank aku tidak menerapkan kebijakan excess reserve, tapi bank kamu nih menerapkan excess reserve sebesar 2,5%. Loh, maksudnya apa? Oke. Jadi maksudnya reserve ratio di bank aku tuh tetap yang sesuai dengan BI, 12,5%. Tapi di bank kamu jadi 15%, yakni 12,5 ditambah 2,5% yang ada di soal ini. Gitu. Terus buat cari T-account-nya gimana? Well, basically is the same method gitu aja, cuma reserve ratio-nya jadi berubah yang buat bank kamu. Berarti 120 juta, terus reserve ratio-nya ini didapat dari 12,5%, ini masih sama ya tabel yang kanan dan kiri. Nah, sini ini tuh masih 12,5%. Sisanya dipakai loan, sedangkan buat bank kamu, terus ini pindah set, ya nggak? Tapi buat bank kamu, reserve ratio-nya adalah 15%. Notice bedanya kanan sama kiri, 13.125, jadi 15.750.000. Gitu. Kalau udah, caranya sama kayak tadi, kalian bisa ngitung berapa total JUB-nya, dan dapat 314.250.000. Gitu. Nah, jadi JUB jika bank kamu melakukan excess reserve adalah sebesar ini. Terus ditanya nih perbandingannya gimana? Bandingkan besarnya penciptaan uang pada poin A dan B, jelaskan. Oke. Jadi perbedaannya adalah nih, kalian state ulang aja berapa sih JUB dengan kasus B sama JUB dengan kasus A. Yang satu itu segini, yang kedua tuh segini. Terus kesimpulannya adalah bisa kita lihat saat bank kamu menggunakan excess reserve, dengan kata lain dia menyimpan uang yang lebih banyak di bank, JUB di masyarakat akan berkurang, gitu. Oh, ini kalian bisa juga nih pakai konsep, kalian tulis konsep money multiplier tadi nih. Apa sih, ingat nggak yang gue jelasin tadi? Money multiplier konsep. Yang 1/R. Gitu. Kalau misalnya nih, 1/1 sama 1/2 kan lebih gede yang 1/1 kan. Jadi semakin kecil reserve ratio-nya, dia akan menghasilkan JUB yang lebih besar. Gitu. Paham nggak guys? Paham lah ya? Oke. Kita lanjut. Oke, waduh udah soal terakhir aja nih. Oke, jadi untuk soal terakhir, kita baca dulu soalnya. Jelaskan perubahan tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, dan tingkat harga pada kondisi keseimbangan untuk menjelaskan kondisi-kondisi di bawah ini. Gunakan perangkat permintaan dan penawaran uang beredar dengan grafik yang terpisah untuk setiap kondisi. Nah, yang A, ketika masyarakat itu cenderung ingin memegang uang yang lebih banyak gitu untuk berjaga-jaga. Gimana tuh money supply and money demand-nya gitu. Oke, jadi di sini kasusnya adalah masyarakat pengen megang duit lebih banyak. Oke, mana kosongnya? Bentar, oke nih. Hal tersebut itu akan mempengaruhi kurva money demand untuk shifting ke kanan dan bertambah gitu. Ini lihat, money demand-nya tuh akan bertambah. Money demand kan adalah uang yang pengen dipegang sama masyarakat. Betul saja. Remember money demand adalah jumlah uang yang pengen dipegang sama masyarakat, ya nggak?
Jadi ketika masyarakat nih bondong-bondong, iya gue pengen pegang duit lebih banyak, ya of course lah ya, MD-nya akan naik dan shifting. MD akan shifting, nggak bisa sih pennya, bentar. Akan shifting ke kanan. Kalian tulis juga dengan money supply yang tetap. Nah, itu jangan lupa ya. Asumsi ini nih sangat penting. Dengan money supply yang tetap, hal ini akan mengakibatkan tingkat harga atau price levelnya turun, yang berarti nilai dari uang atau value of money itu akan lebih berharga. Oke, kita lihat. Apa sih ini yang dimaksud dengan penjelasan ini gitu. Lihat. Nih, ketika dia money demand-nya shifting ke kanan, kursor gue mana? Oke. Nih dia naik kan dari A ke B, tapi money supply-nya tetap. Value of money-nya tuh akan naik, ya nggak? Tapi price level-nya akan turun. Nah, ingat lagi konsep kebalikan guys. Ketika value of money makin naik makin tinggi, tapi price level makin lama akan makin turun. Gitu. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan lagi? Tapi kuantitas uang yang beredar tuh tetap akan sama karena ya udah money supply-nya tuh tetap gitu, dan tingkat bunganya juga akan tidak berubah. Oke. Ini paham nggak, guys? Coba kita lihat jawaban yang lain ya. Supaya ini Diska deh. Tuh. Sama ya guys, berarti masyarakat ingin pegang uang untuk berjaga-jaga, berarti money demand naik, interest rate naik, value of money naik, tapi tingkat harganya akan turun. Ini gue cuman versi lebih dijabarin lah. Ya, ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang... Ya Pak, Halo? yang ini kan punya Kaja, yang ini bunganya nggak berubah ya, tapi yang barusan kayaknya berubah deh, yang Oh punya iya, satunya. demi apa? Bentar-bentar, coba ya, lihat dulu. Saldi ya. Oh iya, dia interest rate-nya naik ya? Sebentar. Tapi setahu gue interest rate-nya tetap sih kalau kayak gini, karena money supply-nya tetap. Bentar ya, kita coba lagi lihat. Nanti gue pastiin dulu ya. Kita lihat sumber lain. Masyarakat bla-bla-bla beriskan ini gitu. Ada jumlah yang beda. Oh, apa iya ya meningkat ya? Apa gue salah? Sebentar ya guys. Ini tingkat harga tidak berubah. Oke. Mungkin ini nanti akan gue make sure lagi. Tapi kalau soal perpindahan grafiknya tuh sebenarnya udah benar, tapi karena sebenarnya di grafik ini kan nggak dijelasin kan tingkat bunganya akan berubah atau enggak. Jadi nanti mungkin gue make sure lagi deh. Gitu. Bentar ya, gue mikir dulu. Coba kita lihat money supply. Mana ya? Money demand. Mungkin nanti gue cross check dulu ya. Oke, lanjut dulu kali ya. Sorry ya, nanti gue paling kabarin kalau misalnya ada
Ini kan nanti OneNote-nya bakal gue kasihkan ke kalian yang udah dicoret-coret nih. Nah, nanti mungkin kalau gue udah nemu jawaban yang benernya, gue tulis di sini dan gue kasih ke anak SPM gitu. Oke, jadi so far masih ada PR ya buat gue. Thank you Lucky udah di point out. Oke, lanjut dulu lah ya ke soal terakhir nih. Di sini ketika bank sentral menjual surat berharga gitu, gimana nih buat perubahan suku bunga JUB sama tingkat harganya? Oke, nih gue udah bikin analogi sederhana banget buat menjelaskan soal ini. Jadi di sini BI dia menjual surat berharga kan. Nah di sini masyarakat ya tentunya pengen beli gitu kan. Nah belinya surat berharga ini kan pakai duit kan. Nah ya udah berarti dengan BI menjual surat berharga, maka dia juga akan menarik uang beredar yang ada di masyarakat gitu. Sehingga hal ini membuat money supply berkurang. Hal ini membuat money supply bergeser ke kiri. Asumsi money demand tetap, tingkat harga menurun yang berarti nilai uang atau value of money itu akan lebih berharga. Of course ya, semakin sedikit uang yang beredar di masyarakat, value of money-nya akan semakin naik. Gitu. Oke. Akan tetapi tentu jumlah kuantitas uangnya akan menurun gitu. Money supply menurun akan mempengaruhi tingkat bunga menjadi meningkat. Money supply turun akan mempengaruhi tingkat bunga menjadi meningkat. Oke, coba kita cek lagi deh. Kita cross check jawaban kita, oke? Ketika bank sentral menjual surat berharga, maka money supply akan berkurang sehingga money supply turun, interest rate naik, value of money naik, yang artinya tingkat harga turun, interest rate-nya naik. Jadi gue apa? Iya, sama. Oke, berarti yang ini udah benar ya, 7B. Nanti PR-nya adalah 7A untuk tingkat suku bunganya. Gue tulis deh nanti di note-nya. Ya. Gue tulis merah. Ada perbedaan. Terus oke. Nah, selesai deh pertanyaan dan soalnya gitu. Ya, ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini dari ke-7 soal ini. Apa yang masih mau dijelasin ulang gitu materinya nggak apa-apa. Mumpung ada gue. Kalian yang datang di sini punya privilege buat nanya loh. Gitu. Ini bisa diakses ya coba. Oke, ada yang. Tuh Kak, rumus produktivitas. Oh, yang tadi ya? Yang ini ya? Iya. Iya, kenapa tuh? Nah, jadi aku dapat tugas dari kelas asistensi suruh ngerjain latihan UTS tahun lalu. Ada soal kayak gini, negara A punya populasi 1000, terus yang kerja 800 selama 8 jam per hari dan memproduksi 128.000 final goods. Itu ngitung produktivitasnya gimana ya, Kak? Waduh. Sebentar. Gimana tadi? Apa aja diketahui? Boleh diulang, maaf. Jadi negara ini punya populasi sebanyak 1000. Terus yang kerja banyak 800 dari 1000 itu. Oh, yang kerja. Terus mereka yang bekerja itu selama 8 jam per hari telah memproduksi 128.000 final goods. Itu gimana ya Kak ngitung produktivitinya? Tadi yang kerja berapa banyak? Sorry. 800 Kak. 800. Terus yang ditanya produktivitasnya ya? Iya. Sebentar, kita cek materi dulu. Temennya ada yang mau bantuin? Ada yang ngerti caranya? Belajar bareng aja di sini. Ada ya di situ ya.
Gue selama belajar yang bab produktivitas tuh kayak nggak pernah ngitung kayak gini deh. Pasti tuh ditanya kayak gimana sumber daya, terus persediaan modal gitu-gitu sih. Kayak gini gue nggak pernah deh. Bentar ya. Masa kayaknya nggak mungkin. Mungkin temannya ada yang kalian ada yang bisa bantu gue mungkin, karena gue kayaknya nggak pernah deh disuruh ngitung. Halo? Aku rada lupa sih Kak, tapi kayaknya produktivitas tuh kan kayak berapa barang yang dihasilkan per pekerja gitu. Jadi 128.000 dibagi sama 800 orang yang kerja gitu nggak sih? Iya sih, maksudnya produktivitas kan output per worker ya. Iya. Kayaknya benar deh. Berapa tuh berarti kita itu? 180.000 dibagi 800. Berarti 160. By the way tadi siapa yang bantuin gue? Oh my god. Halo, siapa namanya? Aku Kak Isya. Oke, thank you Isya. Oh my god. Iya. Berarti 100 final goods per worker. Ternyata sesimpel ini ya. Oke, jadi gitu. Thank you Isya. Berarti populasinya ini nggak kepake. Mungkin bisa aja nih guys, kalian bicaranya nanti unemployment rate-nya berapa gitu kan. Bisa nih, kalau misalnya populasi 1000 yang kerja 800, berarti yang nganggur berapa? 200 kan? Ya udah, berarti 200 per 1000. Gitu, dikali 100. Satu nanti kalian hitung deh berapa. Oke, gitu. Makasih guys yang udah nanya dan bantu jawab. Aduh. Ada lagi nggak yang mau nanya? Gue tunggu semenit ya guys. Wah, udah jam 10. By the way, kalian udah dapet soal kuis P2 belum guys? Kan biasa suka ada kuis par tuh, ya nggak? Dari kelas. Belum dapet deh kayaknya. Belum Nggak tahu dapet? sih, aku belum dapet sih. Oh, sumpah sih. Itu tuh kalian belajar dari soal kuis aja tuh sebenarnya udah sangat cukup sih kalau P2 gitu. Gimana ya? Tuh, ini di sini gue kasih latihan soal P2 yang sudah ada jawabannya walaupun tulisannya jelek, tapi semoga bisa membantu lah ya, kalian bisa buka-buka nih, bisa belajar, terus ada latihan soal juga yang bisa kalian kerjain, terus ada kuis juga, gitu. Nih, terus kalian bisa buka UTS 18-19, pokoknya tuh ya, gue kalau belajar P2, karena UTS-nya open book kan, masih online, ketika kalian ngerjain soal itu tuh selalu berpacu pada MenQ guys, selalu berpacu pada teori-teori yang ada di buku MenQ gitu deh. Nih terus ada UTS 1920, nih ada jawaban Kak Karin juga, kalian kalau mau lihat apa soal dan jawabannya udah gue masukin. Oke. Karena tidak ada yang mau ditanya, kiranya cukup. Apa ada yang mau nanya lagi? Gue stop share. Oke, ada yang mau nanya tuh guys? Tapi gue jelasin ngerti kan ya. Mungkin ini bisa di stop record aja. Suki atau siapapun.